Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua. Amin. Untuk menjalani ibadah yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberikan umur, kesehatan, kita bisa menyelesaikan ibadah saum ini. Dan semoga ini menjadi saum terindah yang kita lewati dibanding dengan saum-saum yang terdahulu kita lakukan. Rekan-rekan sekalian, saya seperti biasa akan memulai dengan pengantar kajian. Maaf, bentar. Sebentar. Perasaan tadi sudah disiapkan. Bentar. Ya, ini ada sedikit catatan. Kita bahas tentang meraih kunci surga. Ya, kalau mau masuk surga kan, andaikan dia ada pintunya, maka kita harus punya kuncinya. Ini akan jadi pembahasan kita, dan ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, maukah aku tunjukkan golongan yang diharamkan masuk neraka? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka adalah hayyin, layyin, qorib, sahal. Jadi kata Nabi, ada 4 orang yang dia itu haram merasakan neraka. Berarti kalau ada kalimat, aku tunjukkan golongan yang diharamkan masuk neraka, berarti orang ini masuk surga. Siapa? Hayyin, layyin, qorib, sahal. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. Ini 4 sifat yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Pertama, hayyin. Apakah itu hayyin? Nah, hayyin itu orang yang bisa mengendalikan amarah. Itu hayyin. Jadi kalau kita, teman-teman, termasuk orang yang suka berjuang mengendalikan kemarahan kita, memanage kemarahan kita, maka itu salah satu yang akan, kata Nabi, haram dia tersentuh api neraka. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, beri aku nasihat. Nabi bersabda, jangan jadi pemarah. Laki-laki itu berkata lagi beberapa kali, beri aku nasihat, beri aku nasihat. Kata Nabi, jangan jadi pemarah. Nah, Bapak Ibu, kenapa marah itu, pengendalian marah itu merupakan bagian terpenting bagi akhlak ahli surga. Karena marah itu bisa jadi pintu setan. Orang membunuh karena tidak bisa memanage marah. Orang melakukan kekerasan karena tidak bisa memanage marah.
Bahkan tidak sedikit orang dalam rumah tangga bercerai itu karena tidak mengendalikan marah. Jadi jangan disepelekan kalimat kata Nabi, jangan marah. Karena boleh jadi orang putus silaturahmi karena marah. Karena kita memarahi dia melewati ambang normal gitu. Boleh jadi anak itu menjadi tidak respect sama ibu dan bapaknya karena si ibu atau si bapaknya tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan marah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan setan itu bisa masuk lewat pintu marah. Itu sebabnya kenapa kalau kita marah, Nabi mengatakan baca ta'awudz. Jadi kalau kita marah segera auzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan posisi kita pun disuruh berubah. Kata Nabi kalau kamu lagi duduk, kalau kamu lagi berdiri, coba kamu duduk. Gitu. Sambil baca ta'awudz. Nah, artinya tidak main-main dengan masalah ini. Kalau kamu masih marah juga, kata Nabi, marah itu api yang dihidupkan oleh setan dalam dirimu. Kamu berlindung kepada Allah. Baca ta'awuz. Kalau ta'awuz itu tidak membuat kamu tenang, coba api yang dinyalakan dalam hatimu itu siram dengan air. Berwudu kamu, kata Rasul. Kalau ternyata sudah berwudu, masih marah juga, sholatlah. Nah, kalau dengan sholat marah kita tidak reda, nah ini nggak tahu setan macam apa yang masuk dalam tubuh kita. Jadi sahabat-sahabat jangan sepelekan persoalan marah, ya. Kenapa? Karena ternyata kata Nabi itu diantara pintu setan masuk pada diri kita. Saya tadi tegaskan, orang tua itu sampai hatinya luka, mungkin karena anaknya tidak bisa mengendalikan marah. Ngomong yang nyelekit, ya. Kan kalau lagi marah, kadang omongan kita tidak terkendali. Itu sebabnya banyak kejadian begitu misalnya ayah kalau udah ngomong sama mama teh nyelekit, ya Allah. Apa kata suaminya? Emang ayah ngomong naon? Gitu. Emang ayah ngomong apa? Karena si ayah atau si suami itu ketika ngomong, ya, dia lagi marah, jadi akal sehatnya hilang. Atau sebaliknya, ada istri yang kalau lagi marah ngomong tuh bikin hancur kehormatan suami. Begitu sudah reda, udah semuanya nih, mama teh kalau ngomong sama ayah teh dahsyat loh mah gitu. Apa kata istrinya? Tuh pira gitu. Emang mama ngomong naon gitu. Nah, teman-teman, jadi ternyata marah itu bisa membuat akal sehat kita menjadi tidak normal. Saya katakan, boleh jadi orang membunuh itu, kebayang membunuh itu dosa besar. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan marah. Orang tua sampai murka sama kita, karena kita tidak bisa mengendalikan marah. Makanya Nabi mengatakan, orang yang tidak akan disentuh api neraka adalah mereka yang hayyin, orang yang bisa mengendalikan marah. Dan teman-teman ketika Anda lihat di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, ketika Allah bercerita tentang orang takwa apa? Ternyata Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan marah. Bukan tidak boleh marah. Dan marah mah bagian yang inherent pada diri kita untuk supaya manusia itu bisa survive. Jadi marah itu itulah cara Allah memberikan kepada manusia kekuatan untuk bisa bertahan. Tapi marah itu memang harus bisa kita kendalikan. Minimal kita ini kalau marah, ta'awudz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dari hati yang paling dalam ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Masih marah juga, coba kalau posisi kita berdiri, coba duduk. Bahkan kata Nabi, Anda bisa lihat dalam Riyadus Shalihin, kalau duduk masih marah juga, coba berbaring. Kalau ibu marah-marah sama suami, bari berbaring, kan kata suami teh, sok mah bobokeun sok sing tibra, kan minimal reda gitu. Nah jadi marah itu perlu di manage oleh kita.
Dan itu butuh latihan, teman-teman sekalian. Butuh latihan, ya. Kalau kita lagi marah, kul khairon auliyasmut. Kalau kamu marah, pasti kamu kalau bicara melukai, maka jangan bicara. Kenapa? Sebab kalau kita lagi marah bicara, yaitu kadang tidak kontrol, out of control, kitanya tidak kontrol. Apa yang terjadi? Yaitu keluar kata-kata yang tidak layak, tidak proporsional, ya kan gitu. Nah, ta'awuz, berlindung diri kepada Allah, lalu berwudulah. Kalau masih wudu, kalau sudah wudu masih marah juga, coba sholat. Sholat syukrul wudu. Begitu salam, marah lagi, sholat lagi. Marah lagi, sholat lagi. Terus. Itu berkompetisi dengan setan yang ada pada diri kita. Dan marah itu seperti obat. Kalau sering, akan imun. Kalau terlalu banyak, akan OD. Kan obat gitu. Kalau terus itu, imun tubuh kita. Kalau kebanyakan OD lagi. Nah, marah itu seperti obat. Harus dosisnya tepat. Dosisnya proporsional. Sekali lagi, Islam tidak melarang marah. Tetapi Islam menyuruh kita akan memanage kemarahan kita. Kenapa? Karena kata Nabi, di antara orang yang tidak akan disentuh api neraka adalah hayyin, orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Nah, apalagi di bulan Ramadan, kita disuruh untuk berlatih, dan berlatih. Kata Nabi, siapa yang saum tapi marahnya tidak terkendali, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amah wa syarabah. Saumnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Hanya menggugurkan kewajiban. Dia tidak mendapatkan keutamaan, keberkahan dari saumnya. Karena dia malah lagi saum, tidak bisa mengendalikan amarah. Oke. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kunci surga itu hayyin. Kalau ingin jadi ahli surga, mari kita sama-sama berlatih untuk bisa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi kita agar dia dikeluarkan sesuai kadar yang dibutuhkan, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sering. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu surga itu layin. Apa layin? Orang yang lembut, santun, tutur kata, dan perbuatannya. Itu layin. Ya. Nah, Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah itu seorang yang lembut dan santun tutur katanya. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi itu orang yang kalau bertutur kata itu memang santun. Contoh, ini salah satu contoh dari sekian ratus ribu contoh. Ada orang yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Dalam hadis diumpamakan seperti seekor ayam yang tidak berbulu. Jadi kalau dalam bahasa Arab diungkap, kamu seperti seekor ayam yang tidak berbulu, artinya kamu tuh secara lahiriah menderita banget. Kata Nabi, kenapa kamu mengalami kondisi ini? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya mengalami kemelaratan yang seperti ini karena memang ini doa saya. Kata Nabi, memang kamu berdoa apa? Saya selalu berdoa begini, ya Allah, jadikan saya orang yang paling melarat. Jadikan saya orang yang paling melarat. Jadikan saya orang yang paling melarat. Dan ya Allah, jadikan kemelaratan saya yang bisa mengantarkan saya pada kebahagiaan akhirat. Nah, orang tadi mengatakan saya berdoa, saya melarat seperti ini karena doa saya. Nabi itu tidak setuju dengan doa tadi. Tidak, tapi Nabi mengatakan, kamu berdoa sudah bagus. Maukah aku tunjukkan doa yang lebih bagus dari itu? Jadi Nabi nggak gini, doa temani butut-butut ingat tuh hari kamu. Masa kamu minta sangsara? Cik mikir atuh. Nabi nggak gitu. Tapi Nabi mengatakan, mau nggak aku ajarkan doa yang lebih bagus dari itu? Kata orang itu, ya Rasulullah, ada gitu doa yang lebih bagus dari itu? Ada, kata Nabi. Turun surat Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada juga yang doanya tidak seperti orang itu. Orang itu apa doanya? Ya Allah, melaratkan saya dunia, sengsarakan saya dunia, beri saya bahagia akhirat. Kata Nabi, aku ajarkan pada kamu doa yang lebih enak, lebih bagus. Apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Beri kami bahagia dunia dan beri kami bahagia akhirat. Nah, itu contoh lembut dan santunnya tutur kata Nabi, ya. Santun dan tutur lembutnya tutur kata Nabi. Kata Aisyah, selama aku berumah tangga, Nabi belum pernah memaki atau menistakan makanan yang aku buat. Jadi nggak pernah Nabi pakai, naon itu nih asin teh, nah apa itu meni manis teh, mama, naon sih itu meni tutung. Nabi mah seumur rumah tangga, kata Aisyah, aku belum pernah Nabi mencela makanan aku. Gitu. Nah ini contoh bahwa lain itu orang yang lembut, santun tutur kata dan perbuatannya. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, Rasul seorang yang lembut dan santun tutur katanya. Nabi bersabda, sesungguhnya termasuk golongan orang-orang yang terpilih di antara kamu adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Jadi, lembut, santun, tutur kata, dan perbuatan, ya itu bagian dari budi pekerti yang terbaik. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan teman-teman, ketika Allah bercerita tentang sifat Nabi yang harus kita contoh, coba Anda lihat di Ali Imran 159 ya. Yang pertama kali disebut apa? Layin, lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Karena rahmat Allah, engkau Muhammad lembut dan santun kepada orang lain. Walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, omonganmu kasar, bahasa tubuhmu kasar, maka orang lari darimu. Apalagi kita sebagai orang tua, ada kan nasihat dari para pendidik bila anak dibesarkan dengan bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelembutan, maka dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Nah, ini isyarat, teman-teman sekalian, ini akhlak ahli surga. Kita kudu berjuang untuk tidak kasar. Ya. Ini butuh dilatih, agar kita santun, tutur kata kita tidak melukai. Kata Nabi, kul khairon, bicara yang enak, yang bagus. Kalau kamu tidak bisa bicara, diam itu lebih bagus. Kalau kamu tidak bisa bicara santun, kamu nggak bisa bicara lembut, ya, maka udah jangan kamu bicara. Itu lebih baik, kata Nabi. Nah, ini sebenarnya ada kaitan juga dengan yang pertama. Kalau yang pertama bisa mengendalikan marah, nah yang kedua apa? Berperilaku dan bertutur kata yang tidak kasar, ya. Tidak kasar. Sahabat-sahabat, coba Anda lihat di Quran. Nabi Ibrahim manggil anaknya apa? Bukan Ma'il. Ya bunaya. Ya, itu menggunakan kata-kata ya bunaya, wahai anakku, sayangku. Jadi kita manggil ke anak juga, Aa, teteh, sayang, gitu. Artinya, contoh, ya, gunakan panggilan-panggilan yang memang membuat kalimat-kalimat kita tuh menenangkan orang, ya. Nah, ibu manggil suami ayah atau papa, nah, imam manggil ke suami teh Asep, Asep, ya, di mau Asep, gitu. Ya bukan tidak boleh sih manggil suami nama. Ya kalau lagi di rumah berdua ya mungkin itu ada orang yang lebih suka manggil nama kan gitu. Tapi saya lihat Nabi itu manggil istrinya Humairo. Ya. Nggak pernah saya baca hadis Nabi manggil istrinya Isah, Isah, Aisyah kan. Sepotong Isah, Isah. Tapi Humairo. Ya. Bapak-bapak nggak usah manggil istri Humairo ya. Karena Humairo itu kan artinya merona gitu. Jadi kalau istri bapak putih ya bolehlah panggil Humairo.
Ari sawo matang mah ya humairoti mana kan susah. Humairoti kudu bodas Humaireng, begitu. Pak. Nah, paling humairah ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi itu yang kedua ya. Tadi kendalikan marah, manage kemarahan kita, asah jiwa kita untuk tidak sembrono ketika marah. Dua, coba latih diri kita untuk bicara santun ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah qorib. Qorib itu artinya dekat. Makanya ada istilah sahabat karib, sahabat dekat. Maksudnya bisa dekat dengan siapa saja karena sikap ramahnya. Jadi qorib itu bisa bermakna ramah. Qorib. Asal arti qorib itu dekat. Tapi yang dimaksud di sini adalah ramah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Abu Dhar berkata, Rasul bersabda kepada saya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Nabi berkata kepada Abu Dhar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu hanya menunjukkan keramahan saat bertemu dengan saudaramu. Dengan senyum, dengan ramah, itu adalah qorib, ya, qorib. Nah, ternyata ya Rasulullah itu orang yang sangat ramah, ya. Kalau bahkan Nabi itu kalau ngobrol dengan anak, ketemu anak-anak, saking ramahnya Nabi tidak pernah berdiri, tapi Nabi berdiri dengan lututnya. Maksudnya apa? Supaya tinggi beliau itu sama dengan anak. Makanya Nabi seringkali kalau ngobrol sama anak-anak itu jongkok supaya wajahnya setaraf. Atau katanya kadang Nabi berdiri di lututnya, dengan lututnya. Nah ini sahabat-sahabat sekalian yang disebut dengan qorib. Ya. Nah, yang keempat, sahal. Sahal itu orang yang selalu mempermudah urusan orang lain. Jadi kita ini kalau ingin mendapatkan pintu surga, jangan selama memang bisa orang itu dipermudah, permudah saja. Tapi permudah itu bukan melanggar aturan, bukan. Bukan berarti ya kalau ada aturan, misalnya ini ada Pak dosen, wajib hadir 75%. Nah, yang dimaksud sahal bukan berarti mempermudahlah karena dia cuma hadir 20% juga suruh ikut ujian. Nah, etama bukan sahal. Tapi itu mah tidak menerapkan disiplin. Yang namanya sahal itu, kita tetap berada di koridor yang benar, tapi mempermudah. Ya, Pak, saya mau ketemu, kapan Bapak ke kampus, saya mau tanda tangan. Nah, ya Bapak cuma bilang, kamu di mana sekarang? Saya ada di sini, kamu mau ke sini sekarang? Nah, itu namanya sahal. Jadi kan tidak ada unsur pelanggaran, karena intinya kita cuma ngasih tanda tangan, gitu. Nah, ternyata kita tidak di kampus, ada di satu tempat. Anak itu ada di mana? Suruh aja menemui. Cuma kalau cuma sekedar tanda tangan. Itu contoh sederhana. Tidak ada pelanggaran. Jadi kalau yang bisa disalahartikan, sahal itu mempermudah urusan orang lain, artinya membuat sesuatu itu menjadi tidak menerapkan disiplin. Ya tentu saja disiplin harus diterapkan. Nah, tapi ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya di luar kedinasan, di luar pekerjaan, sifatnya hubungan kemanusiaan, kita termasuk orang yang selalu mempermudah urusan orang lain. Apa Rasulullah bersabda? Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah urusan orang. Jangan kamu mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang lain dan jangan kamu menakut-nakutinya. Ya, makanya kalau kita ngasih nasihat, ya kasih yang bersifat menggembirakan dan memotivasi gitu. Tapi kan akhir-akhir ini ada tren
seneng gitu bikin umat ini ketakutan. Dikasih tahu nanti bakal 15 Ramadan, kan tidak terbukti karena itu berita bohong kan. Nah, harusnya narasumber yang suka menebarkan berita bohong itu di blacklist sebenarnya. Orang-orang yang ceramah, yang begitu dia meyakinkan bahwa 15 Ramadan ini akan terjadi sholat 40 malam, bahkan di kiamat, begitu dia yakin gitu. Nah, sebenarnya harus di blacklist. Maksud di blacklist berarti kan kata ahli hadis, kalau orang sudah berbohong, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Apalagi ini membohongi publik, kan gitu. Nah, enggak, saya lagi cerita tentang kalau menakut-nakuti itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Nabi nggak pernah menakut-nakuti. Bahkan Nabi selalu mempermudah kalau pernah ada kejadian dalam sebuah perjalanan mau peperangan, ada sahabat yang sakit, sehingga dia nggak bisa ikut. Air matanya berlinang. Nabi tahu kenapa orang itu sedih. Lalu Nabi katakan, udah kamu istirahat saja. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala jihad, sebenarnya kamu sudah mendapatkan sekalipun kamu di tempat tidur karena kamu ingin berjihad. Maka pahala saudara-saudaramu ketika melewati lembah, ketika berhadapan dengan musuh, sebenarnya pahala itu kamu dapatkan. Kan Nabi memberikan kabar gembira, tidak menakut-nakuti. Ya, ketika ada orang yang mengatakan, saya mah dosanya udah terlalu banyak. Dosa saya mah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Malah turun ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Itu kan kabar gembira. Bukan menakut-nakuti, kan gitu. Kalau misalnya ada yang tidak pernah sholat di masa lalu, kan tidak perlu kemudian, kamu sejak muda tersolat, kakara insaf ayeuna, kamu kudu ya sholat 2 kali terus. Jadi lohor 2 kali, asar 2 kali. Kenapa? Kodo tuh sholat kamu masa lalu. Kan sebenarnya tidak perlu kodo. Simple, tobat saja. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Maafkan kekeliruan saya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa? Jangan diulangi lagi kesalahan. Jadi sebenarnya Islam itu mengajari kita untuk mempermudah orang, memberikan kabar gembira, ya, jangan menakut-nakuti, begitu. Nah, itu akhlak yang sifatnya sahal. Jadi sahal itu apa? Mempermudah urusan orang, tidak pernah menyulitkan orang, selalu memberikan hal yang menyenangkan, ya, tidak pernah menakut-nakuti. Ya, kalaupun harus diceritakan sesuatu yang menakutkan, tidak ditambah-tambah, apa adanya, gitu. Kan paling senang itu ditambah-tambah, ya. Kalau tidak dikasih bumbu itu sepertinya nggak enak itu cerita. Nah, oke, teman-teman, yang diceritakan tadi semuanya tentang akhlak sebenarnya. Mengendalikan marah, mempermudah urusan orang, ramah, tutur kata santun. Nah, itu dalilnya sangat indah sekali. Maukah aku tunjukkan orang yang tidak akan pernah disentuh api neraka? Tentu mau ya Rasulullah, kata Nabi, mereka adalah layyin, sahal, qorib, ya. Itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yaitu layyin, orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Orang yang bisa memanage marah. Kemudian layyin, orang yang tutur katanya bagus. Qorib, orang yang ramah kepada orang lain. Sahal, orang yang suka mempermudah, selalu memberikan berita bahagia, menyenangkan,
dan tidak pernah menakut-nakuti. Kalau memang itu menakutkan, ya dia cerita tanpa ditambah-tambahi makin takut. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, yang tadi saya ceritakan itu akhlak, ya. Akhlak tadi tidak terjadi begitu saja. Jadi akhlak kita itu tidak jadi begitu saja. Nah, ini unsur yang mempengaruhi akhlak kita. Pertama, bawaan sebenarnya. Jadi dalam diri kita itu ada bawaan baik dan buruk. Potensi akhlak baik dan buruk itu ada. Karena Allah tanamkan sejak dalam rahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah tanamkan pada manusia itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan jalan kejahatan dan ketakwaan maksudnya adalah setiap orang punya potensi untuk baik dan punya potensi untuk buruk gitu. Nah, kekuatan baik dan buruk yang ada pada diri kita tuh selalu berkompetisi, berusaha saling mendominasi dalam diri manusia. Nanti misalnya marah, ya, itu marah dan tidak marah itu berkompetisi. Nah, apa yang akan kita munculkan tergantung apa yang sering kita latih. Tapi yang jelas, menjadi pemarah itu ada pada diri kita. Menjadi pengendali marah itu ada pada diri kita. Pelit itu ada pada diri kita. Dermawan ada juga pada diri kita. Pemaaf ada pada diri kita. Dendam juga ada pada diri kita. Nah, dia selalu saling mendominasi. Ya, nah makanya ada unsur berikutnya adalah pembiasaan. Jadi potensi itu ada. Nanti yang akan muncul, apakah kita menjadi pemarah yang tak terkendali, menjadi pendendam, ataukah sebaliknya kita jadi pemaaf, ataukah kita menjadi orang yang bisa mengendalikan marah, itu nanti dipengaruhi oleh pembiasaan. Orang tua memiliki peran strategis dalam proses pembiasaan, lalu pendidikan, penting. Salah satu ketika masa anak-anak, apakah kisahkan ya dengan pembiasaan seperti apa. Jadi waktu kita anak-anak itu sangat menentukan kita mendapatkan pembiasaan seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 4 ada firman Allah, wa yahfalli law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Kita ini harus takut kepada Allah. Sekiranya kita meninggalkan keturunan yang lemah imannya, lemah intelektualnya, lemah ekonominya, lemah mentalnya. Kamu harus khawatir. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, kalimat berbicara dengan tutur kata yang benar karena manusia itu mulai dibiasakan kan dengan pembiasaan itu dimulai dari kata-kata. Kayak begini, ayo sayang dengan tangan kanan, coba tangan kanan. Nah, itu pembiasaan. Anak itu ketika makan, minum dengan tangan kiri, dengan omongan kan, ayo nak, tangan kanan nak, gitu. Ketika dia punya makanan, ayo kasih temannya, atau coba mama minta sayang, minta. Itu kan dengan omongan. Makanya apa? Hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan bicara dengan tutur kata yang benar. Karena pembiasaan itu kan dengan omongan mulai. Ya, anak nyimpen sepatu seenaknya. Sini nak. Omongan nih, pembiasaan. Sini sayang. Coba sepatunya simpan di rak sepatu nak. Ayo nak. Jadi ibunya jangan ibu nanu mindahkan sepatu. Jangan. Sini nak. Sini nak. Pindahin nak sepatunya, jangan di situ. Omong berkata yang benar. Sayang, cuci tangan dulu. Coba, itu apa? Pembiasaan. Dimulai dari apa? Dengan omongan. Gitu. Begitu terdengar adzan, teteh,
Sholat, nak, ayo sholat, sholat. Apa coba? Dengan tutur kata. Itu pembiasaan. Gitu. Jadi pembiasaan itu peran pentingnya ada pada orang tua. Ada orang yang sahal, ya, sering mempermudah orang, ada yang qorib, ramah, ada yang lain bisa dengan emosi, ya. Dan boleh jadi sering biasakan dia waktu masa anak-anak. Nah, oke. Yang ketiga, keteladanan. Jadi satu, bawaan, dua, perasaan. Manusia itu makhluk meniru. Meniru itu bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Jangan salah. Coba Bapak Ibu lihat putra-putrinya ketika masih kecil. Dia meniru, kan? Meniru apa yang diucapkan, meniru apa yang dilakukan, gitu. Coba aja perhatikan anak usia setahun setengah, 2 tahun tuh, udah kelihatan bagaimana dia meniru. Nah, manusia itu makhluk peniru. Nah, akhlak mulia dan tercela, jangan salah, terbentuk dari meniru atau menduplikasi. Makanya kalau saya jadi orang tua yang temperamental, ini peluang anak saya temperamental juga besar, ya. Ibu, kalau ibu marah misalnya, oh, segala dibanting gitu. Nah, coba perhatikan anak Anda, nanti melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang suka meniru. Sadar tak sadar, nah makanya kan ada istilah idola. Nah, idola itu kan biasanya ditiru. Kalau dulu tren anak-anak remaja itu ke Amerika, ke Eropa, kan sekarang ke Korea. Makanya apa? Banyak. Hari rambut juga orang Korea, hari wajah Garut. Karena apa? Dia meniru, kan gitu, meniru. Nah, teman-teman sekalian, keteladanan ini oleh Nabi Ibrahim diajarkan kepada kita dalam sebuah doa, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah buah tutur yang baik bagi orang-orang setelahku. Orang setelah kita siapa? Anak, cucu itu orang setelah kita, ya. Nah, dalam kajian tafsir yang dimaksud buah tutur yang baik menjadi teladan. Jadi begini, ya Allah jadikan aku teladan bagi anak cucuku. Jangan salah, mereka menjadi apa tidak lepas juga dari keteladanan dan pembiasaan yang kita turunkan. Nah, makanya kalau saya menjadi orang yang gampang marah, tidak terkendali kalau marah misalnya, boleh jadi itu tuh sebenarnya pembentukan di saat saya masih kecil. Boleh jadi. Kalau kita telusuri begitu. Kenapa? Karena memang akhlak baik atau akhlak buruk, yang pasti bawaan itu ada. Baik buruk itu bawaan. Ada pada diri kita. Nah, nanti mana yang akan muncul ke permukaan? Tergantung apa yang dibiasakan. Kalau kita dibiasakan berdermawan, maka yang muncul kedermawanan. Kalau kita dibiasakan mengendalikan emosi, yang muncul adalah pengendalian emosi. Kan begitu. Selalu tergantung apa yang kita yang kita latih, nah itu akan muncul. Dan apa yang kita lihat, yang kita tiru. Kemudian tentu saja lingkungan, ya. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu dan masukkan aku ke golongan orang-orang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim juga. Artinya kita mohon kepada Allah berada dalam lingkungan yang baik, sebab walau bagaimanapun lingkungan itu akan memberikan pengaruh pada diri kita. Manusia itu makhluk yang punya kemampuan adaptasi yang hebat. Akhlak baik dan buruk banyak dipengaruhi oleh proses adaptasi dengan lingkungan. Jadi memang manusia itu makhluk yang sangat gampang, punya kekuatan adaptasi. Manusia itu makhluk yang punya kekuatan untuk meniru, gitu. Dan jangan salah, apa yang didapatkan oleh manusia juga melalui proses adaptasi dan meniru. Bukankah kita bisa menciptakan pesawat terbang itu menganalisa, mempelajari, meniru, ya, apa burung ditiru,
dipelajari kenapa dia bisa terbang. Oh, harus ada ini, harus ada itu, harus ada sayap, dan seterusnya. Jadi manusia itu makhluk yang sangat kuat untuk beradaptasi dan makhluk yang punya kekuatan untuk meniru. Disitulah saudara-saudaraku sekalian, akhlak mulia dan akhlak tercela itu sebenarnya tidak terjadi begitu saja, semuanya by proses, melalui sebuah proses yang cukup panjang. Jadi kalau saya sekarang pemarah, maka untuk menjadi orang yang bisa mengendalikan marah, pasti butuh waktu. Tapi dari diri sayanya, kudu ada keinginan untuk memperbaiki diri. Kalau saya pelit, untuk menjadi dermawan, saya butuh waktu berlatih, dan berlatih. Kenapa? Karena boleh jadi pelit saya itu terbentuk oleh lingkungan, terbentuk oleh keteladanan, terbentuk oleh pembiasaan. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir tentu saja doa ya. Mohon kepada Allah agar kita diberi akhlak yang mulia. Doa yang saya yakin kita hafal semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguh Engkau Maha Pemberi. Sahabat, itu yang bisa saya bahas. 43 menit Pak Rifka sudah saya habiskan untuk kajian pembuka pada kesempatan ini. Ya, seperti biasa kita isi dengan diskusi, teman-teman bisa menambahkan, memberikan pengayaan, atau mungkin ada masalah yang bisa kita bedah sama-sama. Terima kasih untuk sementara itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bilih bade aya nu bade naros langsung saja ngacung. Pak Ferry. Mangga. Pak Ferry kemana ini? Ini teh hostnya teh Pak Ferry ini. Mana Pak Ferry? Ada yang mau nanya? Mangga silahkan. Ketiduran gitu. Ya baik, saya coba mau bertanya ya Pak Ustadz ya. Ya, mangga Ya. Pak Ferry. Tadi kan dibahas masalah bagaimana caranya istilah kami mah anger manager atau anger management bahasa Inggris nama cenakan gitu. Tapi kan di dalam bahasa Sunda itu ada namanya ambek kapegung gitu. Jadi kalau misalnya kita selalu menahan amarah itu nanti bisa jadi ambek kapegung dan itu bisa jadi penyakit gitu kan. Nah itu gimana itu menurut Pak Ustadz? Terus yang kedua, saya tertarik juga dengan adanya definisi ramah karena kita mengenal adanya culture shock. Ramah menurut orang Sunda sih ya sudah jelas ya kan, kalau orang Sunda itu terkenal dengan someah gitu ya, pasti ramah gitu. Tapi bagi saya yang punya dua kewarganegaraan, Korea Utara sama Vietnam, beda ya dengan orang Batak itu. Ketika saya datang ke Batak pertama kali, kan suaranya keras-keras itu ruas saya kan gitu. Ferry itu bajumu kotor kali sini, namburu cuci, ruas saya, padahal itu kan ramah gitu ya. Jadi mungkin ada apa? Apakah ada definisi yang lebih pas gitu tentang ramah itu seperti apa? Dan itu kan masuknya ke unsur bawaan saya misalnya ada darah Bataknya itu kalau ngomong ya pok torolong gitu, tapi kan kata orang Sunda tegeg pisan ngomong teh kan. Nah, kayak gitu kan jadi ada perbedaan budaya di sana Pak Ustadz. Maka sakit wae. Ya, terima kasih ya. Yang saya bahas dulu yang nomor 2 dulu ya, lebih erat kaitannya. Begini Pak Ferry ya. Yang dimaksud dengan ramah di situ maksudnya gini, kita bisa menjaga perasaan orang dengan kulturnya masing-masing. Jadi yang namanya ramah tadi tentu setiap suku punya ciri khas.
Kalau misalnya saya orang Sunda, ya gaya ramahnya, gaya saya ramah orang Sunda, sehingga bisa difahami oleh teman-teman di Sunda. Tapi begitu saya masuk ke lingkungan Batak, saya harus memahami. Nah, jadi yang namanya ramah itu ada kaitan juga dengan masalah kemampuan memahami kultur orang lain. Nah, itu yang jadi gini, ramah di situ bukan ramah dalam arti Ya, gitu. lemah lembut kayak orang Sunda, bukan, tapi fahami kultur orang lain. Gitu. Nah, ini juga ada perintah bahwa kalau kita ingin dapat kunci surga, pahami budaya orang gitu. Sehingga kita dengan memahami budaya orang lain, kita bisa memberikan penghargaan kepada orang itu sesuai budayanya gitu. Itu yang dimaksud ramah di situ memang. Kata saya memang dalam proses penerjemahan itu agak susah cari ini cari terjemah sebenarnya. Tadi yang ramah itu ini ya. Nah, lain ya. Lain. Di sini ada kata-kata lintalahum. Saya tahu bahwa Nabi itu ramah, tetapi yang dimaksud ramah di situ bukan ramah dalam pikiran orang Sunda, tapi ramah kultur di Timur Tengah, gitu. Kalau saya ngobrol dengan orang yang lebih tua dari saya, kalau di Timur Tengah, kalau dia berjenggot, ketika saya menyapa, saya elus jenggotnya, Pak Ferry. Ya. Misalnya saya ketemu dengan guru saya, gimana guru? Nah, sambil saya mengelus jenggot. Nah, itu ramah. Artinya saya tahu kultur di sana, bentuk hormat murid ke guru mengelus jenggot dia. Kabayang teu mun eta dilakukeun di Sunda. Eta ngaranna nyogado, ya kan? Gado. Nah, berarti betul yang namanya lain itu, betul, ini pertanyaan bagus. Lain itu adalah kemampuan kita memahami kultur orang lain, dan kita intinya adalah menyenangkan orang itu dengan kultur dia. Gitu, itu Pak Ferry ya. Nah, terus yang pertama tadi apa? Jadi lupa. Yang masalah ambek kepegung, Ustaz. Oh, ambek kepegung. Ya, begini. Pelampiasan aku maaf. Ya, jadi intinya begini. Kalau kita belum terlatih, emang itu berat sekali. Makanya dicobanya adalah dengan wudu, dengan sholat. Dan kita tidak dilarang untuk marah. Kalau saya marah sama istri, ya supaya henteu ambek kapegung, kaluarkeun. Tapi latihlah marah saya itu yang terkontrol. Kan tetap keluar sebenarnya. Saya kesal sama istri. Saya ngomong gitu. Tapi latih. Nah, makanya saya tadi sampaikan juga, akhlak baik dan buruk itu terbentuk melalui ada pembiasaan. Artinya, itu tidak gampang juga. Tidak segampang membalikan tangan. Tadinya saya marahnya meluap-luap, tiba-tiba langsung marahnya stabil, nggak bisa begitu. Tapi paling tidak, oh nyadar ya orang marahnya kayaknya kudu dikendalikan. Tapi bukan berarti tidak marah, tetap keluarkan marah kita. Nabi, kalau memang perlu marah, beliau marah. Seperti ada orang yang kata kita memberinya bahasana sok suci gitu. Ya Rasulullah, saya mah malam tidak pernah tidur, saya mah begadang terus karena saya ingin dekat dengan surgamu. Kata yang satu, saya mah tiap hari puasa ya Rasulullah. Nabi itu marah, tapi marahnya ada alasan, ada sebab, dan orang itu mengerti kenapa Nabi marah. Nah, jadi artinya
Sebenarnya yang dimaksud mengendalikan itu bukan berarti kudu nahan jadi nafsu kapegung, keluarkan, tapi dengan dosis yang benar. Nah, itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Kurang lebih gitu Pak Ferry ya. Mungkin teman-teman Turun, Ustaz. Mangga. Mangga, silakan. Bisa ada yang mau menambahkan atau mau? Saya. Mangga. Dok. Pak Ya. Pak Dimi ya. Atur nuhun. Mohon Pak Am. Mangga. Daftar. Ya. Berkaitan dengan ayah bos. Berkaitan dengan tadi yang Pak Ferry tanyakan ya. Mungkin kan marah itu kalau kita bagi-bagi lagi gitu, itu kan ada dari cara pemilihan kata-kata yang akan kita ucapkan, berarti 1, 2 bahasa tubuh, 3 intonasi gitu mungkin ya Pak Am ya. Iya. Itu juga akan kalau jadi satu pada keadaan kita marah, ya semua akan mengungkapkan hal-hal yang intonasi marah, pemilihan kata-kata yang juga berisi kemarahan, kemudian bahasa tubuh juga akan seperti itu gitu. Yeah. Tapi kalau kita runut ke belakang tadi Pak Am berkata bahwa semuanya pasti ada sumbernya gitu. Hawa nafsu lah mungkin sumbernya, dan itu sebetulnya juga dititipkan Allah ke kita itu untuk mempertahankan eksistensi manusia sebetulnya gitu. Yeah. Nah, kalau berkaitan dengan hawa nafsu dan bawaan itu kan ada yang spontan juga pada saat kita awal marah mungkin gitu ya. Yeah. Itu tetap bisa dilatih nggak yang kan ada bahasa gantawang gitunya di Sunda mah jug ambek gitu kan. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipilih kata-kata, nggak bisa bahasa tuh tiba-tiba aja begitu ada sesuatu kesalahan kita marah gitu. Itu bisa dilatih juga, jadi bisa dari awal kita minimal kita aware, wah kita marah nih gitu. Gimana tuh Pak Am? Ya. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, begini. Sebenarnya yang namanya manusia sangat wajar tiba-tiba tadi ujung blok langsung. Kasarnya gini, mana sempet gitu mikir kata-kata yang tepat, intonasi yang tepat, bahasa nonverbalnya yang tepat, nya atuh meureunna eta mah ceramahnya nu kitu mah jadi bisa mengendalikan. Nah, ini tiba-tiba begitu ada stimulan langsung plop aja gitu keluar marah kita. Nah, kalau itu terjadi dalam batas-batas tertentu, memang itu bagian yang sebut sajalah sudah jadi kebiasaan kita, biasanya setelah itu suka ada perasaan bersalah. Aduh, saya kok. Nah, kalau kata Imam Ghazali, ini yang disebut dengan yakdoh. Jadi bagi yang sudah biasa begini kan saya katakan ada unsur pembiasaan. Mungkin dulu kalau dia marah itu tidak pernah ada pikiran lebih panjang, nu penting mah kaluar geus lah gitu ta. Tapi sekarang setelah tahu, belajar, mungkin ada gini, aduh urang teh ngamakna asa berlebihan. Nah, itu katanya yakdoh, itu yang disebut dengan nafsu lawamah. Jiwa kita mengingatkan. Kalau udah gitu, tentu kita coba lakukan minta maaf kepada orang itu atas kemarahan kita yang berlebih. Nah, makin sering kita lakukan itu, makin sering, semoga, dok, ini baru semoga ya, kita tidak begitu lama-kelamaan, tapi memang butuh waktu. Jadi adi langsung dilatih berubah gitu mah rada susah itu. Minimal dilatihnya dengan permintaan maaf setelah itu. Tiba-tiba saya marah aja sama istri, kamu mana? Udah gitu, mah
maafin ayah ya. Gitu. Nah, kata-kata maafin ayah ya, mungkin lama-lama mudah-mudahan itu jadi pengerem. Itu langsung gantawang gitu, Dok. Gitu. Itu Pak Inten. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Pak Wadek mau tambah? Ya, sedikit aja. Ya, Nah, sih ya. ditodong ya sama Pak Ustadz. Enggak. Ya mungkin saya setuju dengan Pak Am bahwa mungkin ya untuk kemarahan memang kalau nggak dilatih sih memang nggak mungkin bisa berubah, Pak Ustadz. Misalnya mungkin semua rata-rata di sini semua teman-teman punya anak, waktu kecil kita suka lihat anak ngotorin baju kita suka marah, malah cepat marah padahal nggak terlalu nggak terlalu numpahin gelas kita marah, tapi kan lama-lama kita pikir-pikir pirage dielap udah beres kan, ataupun kalau kotor ya memang kita bisa cuci akhirnya karena dilatih itu yang akhirnya yang memang biasanya yang mendadak marah itu misalnya kejadian di rumah ada anak mecahin gelas atau siapa sok gantawang, tapi karena ya dibiasakan. Terus ya yang tadi Ustadz bilang memang jiwanya melawan, sebenarnya nggak mau marah. Biasanya kita itu kalau udah marah paling nggak ada setengah menit Pak Ustadz nyesal gitu ya, ngambeknya padahal bukan sesuatu yang untuk sampai kita marah seperti itu gitu kan, padahal sesuatu yang biasa saja, tapi karena ada kebiasaan ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dari kebiasaan itu jadi kebiasaan yang membaik gitu, bukan kebiasaan tapi terubah-ubah ya percuma juga, malah biasa marah jadinya. Jadi seperti itu dari pembiasaan. Terus mungkin nambahin yang tadi ya dari Pak Ferry, betul, mungkin wajar kalau Pak Ferry bilang ramah karena mungkin kebetulan aja identik dengan kata yang kita miliki ya di tataran Sunda someah, tapi ramah. Tapi mungkin itu yang diartikan dari korib ramah itu ya bukan secara harfiah, karena ada juga orang yang ramah ngomong tapi nyindir, kan nggak enak juga gitu. Ada satu kebudayaan yang kalau dia kumpul terus diam itu berarti dia lagi nggak senang nih berada di antara kita. Tapi justru kalau ada juga yang ramah terus saja baik ngomong nyarios mung sindir sampir kan ramah tapi jelek juga. Jadi saya sepakat bahwa ya mungkin arti ramah itu justru berkaitan erat dengan lain. Santun lah, penyampaiannya santun gitu, walaupun dia memang dia memperlihatkan tidak menyakiti orang, diam tapi memperlihatkan body language-nya saya suka berada di tengah-tengah orang ini. Kan beda juga ada yang ngomong terus tapi ngomongnya tuh si ganu tebetah gitu kan, terus aja ramah ngomong aduh bener resep tapi nyepetan, seperti itulah. Jadi mungkin ramah ini ya jangan diartikan secara harfiah, apalagi identik dengan kata someah, kata Pak Fer. Kalau orang Batak kalau nggak ngebentak, wah dia kayaknya nggak betah nih di sini, oi. Kalau Batak kan gitu, kalau nggak lancang sepertinya dia tidak ramah. Justru kalau di Sunda mah ya seperti itu, kalau Sunda kan halon segalana lembut seperti itu. Hanya menambahkan, makasih Ustadz. Jazakallah. Ya. Indir. Terima kasih Pak Yoga. Ada yang lain? Saya jadi tertarik bertanya, Pak. Enggak. Dengan topik yang sekarang ini hubungannya sepertinya erat banget dengan tingkah laku Rasul ya Pak ya, sangat erat banget dengan tingkah laku perilaku seorang Rasul kita, dan kebanyakan mungkin di antara kita tahu tuh hanya sekelumit aja. Jadi pertanyaan saya maksudnya begini, seberapa penting kita selain mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari juga hadis-hadis, kemudian mungkin mempelajari perilaku Rasul dan para sahabat, itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting, Pak. Bagaimana menurut Bapak nih, gimana di posisi gimana ini sebetulnya pentingnya mempelajari tingkah laku para sahabat dan Rasul itu sendiri? Ya gitu mungkin Pak pertanyaannya. Ya, kalau kita lihat kenapa Al-Quran itu ada unsur qasas. Ini saya mengelaborasi dari yang disampaikan Pak Rifka. Kalau kita baca Quran itu kan di dalamnya ada 3.
Satu, al-aqaid, bicara tentang keimanan. Apakah itu keimanan yang benar, termasuk juga koreksi terhadap keimanan-keimanan yang salah. Itu isi Quran. Yang kedua, asy-syara'i, hukum. Cara Hukum yang harus diamalkan, dan hukum-hukum ajaran sebelumnya yang dikoreksi. Itu ada di Quran. Hukum yang harus kita laksanakan. Dari mulai wudu, sholat, ya, sampai urusan masalah ngurus negara. Itu hukum-hukumnya ada. Bagaimana kita harus taat kepada seorang pemimpin yang definitif terpilih, sekalipun mungkin ada bagian yang nggak kita suka dari dia. Itu kan al-ahkam isi Al-Quran itu. Terus yang ketiga isi Al-Quran itu al-qasas, kisah. Tapi kisah yang dijelaskan Al-Quran bukan kisah yang ditujukan untuk dihafal. Tahun sekian, zaman sekian. Tapi siru fil ardi, coba kamu berjalan di muka bumi, kamu pelajari sejarah dan peradaban, lalu kamu ambil pelajaran dari perjalanan itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang belajar kehidupan Rasul, belajar tentang kehidupan para sahabat, lebih orientasinya bagaimana kita mengambil hikmah dari itu semua. Dan hikmah itu mengandung beberapa makna. Pertama, hikmah itu artinya ilmu yang mendalam. Yang kedua, hikmah itu artinya ilmu yang diamalkan. Yang ketiga, hikmah itu artinya kemampuan mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kalau Pak Rifka tadi menyebut tentang sejarah Nabi, sejarah para sahabat, ya kalau kita memungkinkan waktu, coba belajar itu semua. Kenapa di Quran juga ada masalah sejarah, dalam kehidupan Rasul juga ada, kita ambil sejarahnya, supaya apa? Kita dapat hikmah. Nah, sekali lagi, hikmah itu punya 3 makna. Pemahaman yang mendalam atau ilmu yang mendalam, kemudian ilmu yang diamalkan, dan hikmah juga ada kemampuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang sudah terjadi. Itu, Pak Rifka. Ya. Pak. Jazakumullah, Pak. Amin, amin. Ya. Nuhun, ada yang lain barangkali? Ibu-ibu, Le. Oh ya, ibu-ibu. Ya, abis teka tingali sih, Dot, jadi dia. Dikit aja. Oh, Pak Yoga dulu. Ya, mangga. Main aja, maaf teman-teman nuhun. Betul, kadang sepemikiran sama Pak Rifka tentang tabiat atau apa, tapi dengan udah umur seperti sekarang inilah Pak AA, mungkin insya Allah semua yang hadir di sini, terutama kita apalagi intens sekarang seminggu sekali di rohani kita disiram oleh Pak Am dengan perilaku Muslim, ya tanpa misalnya secara eksplisit tahu cerita tentang sahabat Nabi, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun udah yakin seperti apa beliau itu ramah, baik, bahkan bicara dengan anak saja pasti dia berdiri di lutut ingin mensejajarkan posisi gitu, tidak melihat bahwa dia itu sebagai orang tua atau apa. Tapi justru mungkin kalau menurut saya Pak Rifka, justru kita belajar tentang tabiat atau justru banyak yang kita bisa cari tentang cerita sepenggal-sepenggal tentang bagaimana waktu itu misalnya Umar bin Khattab berperilaku. Soalnya perilaku sebagai seorang muslimnya saya pasti udah undoubtable lah, pasti memang itu udah contoh secontoh-contohnya. Tapi mungkin cerita-cerita kecil bagaimana mereka menghadapi, mohon maaf, non-muslim, bagaimana menghadapi seorang muslim yang bertanya masih kurang tahu. Nah, hal-hal cerita itu yang kadang-kadang saya pribadi suka korek-korek. Misalnya ada sepenggal cerita bagaimana Rasul bisa ketawa oleh seorang yang memang pemabuk gitu ya, tapi bisa membuat Rasul dia itu ketawa gitu untuk kelakuan itu. Mungkin hal-hal itu yang perlu kita belajar, soalnya mungkin sampai kita mempelajari perilaku Rasul juga sahabatnya, saya pikir itu udah ya contoh sebaik-baiknya contoh, ya udah pastilah kebayang perilakunya seperti apa gitu tentang kemuslimannya. Terima kasih, jazakallah. Ya.
Amin. Terima kasih Pak Yoga. Sangat ini menginspirasi ya. Kadang Pak, memang betul ada penggalan-penggalan yang singkat tapi cukup membuat kita, oh iya, harus begitu gitu. ya. Ada orang yang kekeh gitu ngotot, cenah saya mah teu sieun ku corona, saya mah sieun ku Allah gitu. Dia berubah cuma sekedar dari cerita. Jadi ketika dikasih alasan-alasan syar'i, usul fikihnya gini, ayatnya begini, hadisnya gini, eta mah cenah alasan we sieun ku corona, cenah cari-cari dalil, tanah saya mah sieun ku Allah. Orang teh ngotot gitu. Tapi begitu diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu salah satu khalifah Rasul, salah seorang calon ahli surga, beliau juga menghindari wabah. Sampai beliau membatalkan keberangkatannya ke Damaskus, padahal itu sudah on the way, sudah di jalan, balik lagi. Nah, itu level Umar. Umar bukan takut sama sama taun ya, sama wabah. Ya, tetapi Umar mengatakan, saya lari dari takdir buruk mencari takdir baik. Ternyata daku cerita itu mah dia baru bisa terima. Tapi dikasih alasan-alasan dalil gitunya, nomorudul, Quran, hadis, Dalil hadis eta mah sieun ku corona, ieu sieun mah ku Allah, kekeh we kitu, sieun mah ku Allah. Begitu dengar cerita Umar, oh gitu cenah Ustaz. Tuh cenanya Umar bin Khattab we juga kitu mah nya abdi teu kitu gitu kan. Jadi dalil-dalil syar'i teu asup ka maneh. Tapi dengan riwayat Umar masuk. Jadi memang tiap orang punya ini ya Pak Yoga ya, punya apa sih? Punya sifat, tabiat, kecenderungan gitu. Bahkan ada yang insaf tuh ku cerita gitu. Ya, betul. Sejarah. Ya itu Pak Rifka. Ya, makasih Pak. Barangkali ibu-ibu cenah tuh ibu-ibu kasih kesempatan cenah. Mangga ibu-ibu bilih ada yang mau nanya. Nanti dianggapnya saya tidak memberi kesempatan cenah Pak. DN lagi baca hadis mau nanya sih Ganata. NN. Mana Den? Tuh tinggal ikan baca. Itu katingali ya ibu-ibu nu di unmute saha. Ibu-ibu mah jarempling sugan bobo men ieu mah agak Nuju nyiapkeun kanggo sahur. Ini aja tuh Pak, jadi ada ketitipan nih dari si Nin punten. Nanti sholat idna kumaha kita teh dalam kondisi seperti ini, apakah ada pengganti? Ya. Atau bagaimana? Sholat Id ya. Saya perlu jelaskan dulu, sholat itu ada yang tidak boleh berjamaah, seperti sholat rawatib, tahiyatul masjid. Awas Pak Rifka kalau jadi DKM ulah aya ide Bapak Ibu supaya rapi rawatibnya jamaah saja ya. Nah itu tidak boleh. Jadi rawatib itu tekeng. Jadi ada sholat sunnah yang harus sendirian. Tapi ada sholat sunnah yang boleh berjamaah. Bahkan afdol berjamaah seperti tarawih, tahajud. Karena Nabi pernah mengatakan bila seorang suami membangunkan istrinya lalu dia sholat berjamaah, sholat malam, dzukira minat dzakirina wa dzakira, akan dicatat sebagai orang-orang yang berzikir. Jadi artinya kita boleh sholat tarawih berjamaah, sholat tahajud berjamaah, gitu. Boleh tarawih tahajud berjamaah, boleh. Ya. Nah, ada yang harus berjamaah. Apa yang harus berjamaah? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya. Kudu berjamaah. Mata sok diumumkan akan dilaksanakan sholat istisqa jam segini di masjid ini, khotibnya ini. Kenapa? Istisqa itu sholat minta hujan kudu berjamaah. Sholat
gerhana matahari, gerhana bulan Gerhana. harus berjamaah. Makanya ada takbiran dulu di masjid, diumumkan jam segini. Nah, itu harus berjamaah. Jadi sholat istisqa, sholat khusuf atau khusuf, sholat gerhana, dan sholat id. Itu teh harus berjamaah. Mau Idul Fitri atau Idul Adha, harus berjamaah. Jadi Pak Rifka dan teman-teman, boleh kita nanti sholat idnya di rumah, tapi berjamaah. Oh. Caranya bagaimana? Takbir di rakaat pertamanya 7 kali, Kali. takbir Ya. di rakaat keduanya 5 5. kali. Terus kita mengeraskan bacaan, seperti sholat subuh, Ya. dikeraskan. Nah, berjamaah teh sabaraha urang, Pak? Ya namanya jamaah mah 2 orang ya cukup. Cukup. Asal Nah, jangan jadi Pak sendiri. Rika dengan istri berdua boleh, apalagi ayah anak-anak. Pertanyaannya, khutbahna kumaha? Nah, Khutbah mah tidak ada kaitan, jadi sah tetap sholat id tanpa khutbah. nggak kayak Makanya gimana? sholat id itu yang harus berjamaah itu sholatnya. Ari khutbah nama, ente khutbah, tengupingkeun khutbah ge sholat id nama sah. Itu sebabnya kalau di sholat id geningan suka ada nu. Habis sholat id langsung beberes. Iya khotib keur khutbah ya. Heeh. Keur khutbah dah langsung balik ka Ciamis teh langsung beberes. Kan gitu. Nu penting mah sholat. Sebenarnya sholat idnya sah. Hanya kalau ada khutbah, afdol kita mendengarkan khutbah. Begitu. Termasuk teman-teman, yang namanya sholat Jumat, khutbah itu bukan syarat sahnya. Jadi kalau Anda tidak mendengarkan khutbah Jumat karena terlambat, misalnya karena macet segala macam, jol teh geus komat, langsung ikut sholat Jumat. Hari kamu tuh mendengarkan khutbah kumaha? Nyada saya kaburu kena macet atau tidak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu teh khutbah Jumat yang hukumnya sholat Jumat yang hukumnya wajib, khutbah Jumat itu tidak merupakan bagian dari sholat, gitu. Ya. Nah, saya lagi menganalogikan dengan, tapi maaf ya, statement tadi jangan kieu ya. Eta cenah geus adan can datang, ya teu denger khutbah oge sholat Jumat sah. Awas tong kitu tah. Ieu mah ngomongin kalau kondisi darurat. Karena ada yang gini, Pak, saya begitu nyampe itu udah komat, Pak. Saya nggak jadi ya. Jumat. Sah henteu? Sah, cek saya teh. Tapi ulang ngahajakeun. Nah, karena itu sholat wajib, sholat Jumat tuh. Beda dengan sholat id. Sholat id itu sholat sunnah. Syaratnya berjamaah. Nah, karena situasi seperti ini, berjamaahnya di rumah masing-masing. Khutbahna kumaha? Eta mah teu ngupingkeun khutbah kitu naon. Sampai ada ide loh. Gimana Pak Am kalau khutbahnya pakai Zoom kayak begini? Ya ada yang dijawab sudah minta program ke saya. Jadi mereka satu RW nih. Yang ini yang biru ya. Ya, satu RW itu sepakat. Misalnya gini, diumumkan di grup WA, sholat id berjamaah di rumah masing-masing. Ditentukan, misalnya jam 7. Ya. Nah, 7:04 khutbah lewat begini. Dia nanya, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Karena yang namanya khutbah ini itu kan nasihat. Gitu. Nasihat. Gitu. Jadi intinya kembali ke yang tadi, bahwa yang paling pokok, sholat id itu kudu berjamaah. Berjamaah itu minimal 2 orang. Khutbah id tidak merupakan syarat sahnya sholat id. Dia lebih pada keutamaan sholat id adalah ada khutbah. Ada waktunya. Gitu, Pak Rifka? Nanti Pak kalau Ustadz tanya, Kak, Rifka, ya silakan Manang. itu kalau sholat Jumat Pak Ustadz, syarat jamaahnya bukan 40 orang minimal gitu ya? Ya, sholat Jumat itu sebenarnya yang populer pendapat di Indonesia 40.
sebenarnya imam mazhab lain ada yang berpendapat, misalnya mazhab al-Dhahiri, yang namanya berjamaah sholat Jumatnya duaan ge tiasa. Boleh. Yang mengambil kesimpulan 40 merujuk kepada pertama kali Rasulullah khutbah Jumat di mana? Sholat Jumat di mana? Di Kuba. Nah, ketika Nabi pertama kali sholat Jumat, tata aya 40 orang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan minimal 40. Nah, tapi imam yang lain mengatakan 40 di situ bukan perintah Rasul kudu 40, hanya kebetulan nu hadirna aya 40. Juga 40 juga hadisnya mengatakan ketika sahabat ditanya, berapa jumlah yang Jumatan saat itu? Takriban, sekitar 40. Jadi tidak 40 dihitung, hiji, dua, tilu, salapan, 40. Takriban, sekitar. Nah, tapi kemudian itu dijadikan tolok ukur bahwa akhirnya gini, sholat Jumatnya minimal kudu 40. Nah, itu mah lebih karena pendapat dari informasi sekitar 40. Imam Daud al-Dhahiri mengatakan, kan tidak ada teksnya dari Nabi kudu 40, tapi kudu berjamaah. Al-jumu'atu hakun wajibun fi jama'atin. Sholat Jumat itu kudu berjamaah. Nabi tidak mengatakan berjamaah itu 40. Dan memang tidak ada yang mengatakan 40. 40 mah saya katakan itu direkam dari peristiwa khutbah Jumat, sholat Jumat pertama di Masjid Kuba. Nah, sehingga ada yang berpendapat, dan menurut saya ini lebih logis gitu, bahwa yang penting berjamaah mah duaan ge berjamaah. Pertanyaannya, emang boleh gitu Jumatan duaan? Ya sok we teu naon arek berjamaah. Nih kemarin di pengajian, dia di rumah itu ada 7 orang lelaki, 7 orang. Dia, si bapak itu, terus punya anak 5, nya genepan tah. Terus ada pembantu laki-laki 1 orang di rumah. Dia nanya, Ustadz boleh nggak kami Jumatan? Ya boleh cek saya di rumah. Ya tenana udah Jumatan mah teu kudu di masjid. Kenapa? Coba lihat. Kalau di kantor, aya teu Jumatan di aula? Aya. Coba di Mekah, aya teu Jumatan di lobi hotel? Aya. Jadi yang namanya Jumatan mah boleh tidak di masjid. Jadi di rumah pun boleh. Di situ semuanya laki-laki ada 7 orang. Yang satu, cenah abdi paham, cenah tiasa khutbah geda. Aringan ukur khutbah nasehatan barudak mah meureunnan baca wal asri terjemahkeun kok kenging tuh. Boleh cek saya teh. Nah, akhirnya dia teh Jumatan di rumah dengan dia. Jadi 7 orang dengan dia. Gitu. Merujuk kemana? Ke pendapatnya Imam Daud al-Dhahiri yang mengatakan bahwa yang namanya berjamaah itu ada imam, ada makmum. Selama ada imam, ada makmum, itu tercover. Nah, jadi tentu saja kalau ada yang mengatakan Jumatan itu kudu 40, ya kita maksudnya gini, itu pendapat yang boleh diterima, boleh tidak gitu. Artinya sekiranya jumlahnya kurang dari 40 juga tidak ada masalah. Catat, yang penting ada imam, ada makmum gitu. Nah, makanya ini dianalogikan juga ke sholat id. Ada kan sholat id yang mengatakan tidak bisa sholat id di rumah dengan keluarga, wong jumlahan genepan. Nah, kalau merujuk ke rumus Jumatan itu kudu 40 orang, maka sholat id juga kudu 40 orang gitu. Tapi kalau merujuk ke rumus bahwa yang namanya sholat berjamaah itu 2 orang ge cukup, maka otomatis sholat id bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan keluarga. Tanpa khutbah id tidak ada masalah. Itu Pak Ana. Hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun. Yoga Jerman. Pak Yoga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya jadi ingin nanya nih tentang sholat Jumat ya. Kebetulan kan udah 7 minggu nih nggak ada sholat Jumat gitu ya di sini. Kalau mau misalnya inginnya melakukan sholat Jumat sama kebetulan anak saya laki-laki semua gitu, apakah lebih baik saya melakukan khotbah singkat gitu ke anak saya 2 kali khotbah, atau lebih baik sholat zuhur aja 4 rakaat gitu? Terima kasih. Iya.
Ya, Pak Yoga, sebenarnya kalau kondisinya uzur, ini namanya uzur, maka kita bisa mengembalikan ke sholat duhur sebenarnya. Jadi, kalau misalnya merasa lebih mantapnya zuhur, ya duhur juga tidak apa-apa. Karena ini masalahnya sifatnya uzur. Halangan yang di luar kadar kemampuan kita. Nah, kalau Pak Yoga mengatakan apa sholat Jumat, apa zuhur, kalau Bapak ingin Jumatan mangga, khutbah 2 kali, ya 2 khutbah ada duduk dulu, seperti Jumatan biasa gitu. Tapi mau sholat duhur juga mangga. Yang penting di hari Jumat itu kita melakukan salah satu yang bersifat pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Karena Bapak memungkinkan Jumatan. Tapi kalau Bapak ngambilnya duhur aja, ya juga tidak apa-apa. Jadi itu dikembalikan kepada kenyamanan kita. Kenyamanan kita. Berarti sama ya. Saya juga sudah 7 kali, tapi kali dihitung dah. Ingat gitu, saya ke Jumatan itu 7 kali. Betul, saya juga 7 kali, Pak. Tapi saya yakin Allah Maha tahu bahwa kita tidak Jumatan kan bukan malas, tapi karena syaddud dzari'ah, kita lebih kita menolak keburukan dan mengutamakan keselamatan. Dan saya pernah sampaikan, prinsip hukum dalam Islam itu, prinsip hukumnya adalah syaddud dzari'ah. Menolak bahaya itu muqaddamun ala jalbil masalih, harus lebih diutamakan. Saya yakin teman-teman yang tidak Jumatan kan bukan malas Jumatan. Ayeuna mah ningali masjidnya kadang-kadang sok sedih asat tekuat geus hoyong Jumatan, geus hoyong salat jamaah di masjid begitu. Ya mungkin itu hikmahnya nanti jadi rindu banget gitu ke masjid. Ya. Biasa makan ningali masjid biasa ngaliwat gitunya. Ayeuna mah ningali masjid aduh sok terenyuh asa hayang gitu. Kebetulan masjid di rumah saya itu ya termasuk yang DKM, RW-nya juga tegas gitu, maksudnya ya udah mereka ngerti gitu, ngerti syariat. Jadi kan maaf ada juga ketua DKM yang ngerti syariat. Kalahkah sok cenah tong sieun ku majelis ulama cenah gitu. Jadi malah dianya bukan mensupport fatwa majelis ulama dan arahan dari ulil amri, tapi malah cenah. Ayo. Nah, hari di masjid saya memang dua-duanya yang deket rumah tuh ya pertengahan Maret saja udah langsung close gitu ya. Alhamdulillah. Luka talamun di antapani majigana aya nu ngotot. Yang lucu gitu. Ada pertanyaan, Ustadz, karena masjid ditutup, maka kami mengadakan di madrasah taraweh boleh tidak? Jadi dia teh ngarti, kunaon tidak boleh taraweh di masjid. Jadi disangkana dilarang di masjid. Padahal kan intinya bukan itu. Dilarang berkumpulnya itu kan. Akhirnya dia nanya, Ustadz, akhirnya kami berinisiatif udah di madrasah santai taraweh. Saya bilang, Bapak, inti masalahnya adalah gitu. Udah dijelaskan tapi ngerti. Oh gitu dah pok manawit teh cenah dilarang salat Ustaz cenah gitu ku corona. Kulantaran dilarang salat di masjid jadi abis salat taraweh we sareng warga di madrasah kan gitu. Nah, berarti kan teman-teman betapa PR kita, masyarakat kita sangat heterogen. Dari mulai yang sangat paham sampai cuma paham tong sholat di masjid udah. Berarti hari di madrasah mati naon gitu. Literasi. Ya itu PR, ya tugas kita. Nah, dek nanya. Orang nanya ya, mumpung ngomong Jumatan. Nah, dan mungkin baru dak, awas. Cicing, lain cicing. Pak Ustadz, saya mau tanya dikit aja nih, mumpung tadi ngomongin Jumatan. Iya. Kalau Jumatan itu kita telat, cuma ikut sholatnya aja, sah nggak Jumatan ya, Pak?
Enggak, tadi astagfirullah. Tekan aku atuh ya Pak Haji teh. Sugan teh penting pertanyaan. Tadi Tang beja. Direktur mah pecat direktur gitu malah. tadi orang teh taraweh heula. Tawa direktur Aksa. Aduh, Ya. Geus cicing orang kenanya ke marane Ya. Pak Ustadz. Ya mangga. Pak Hengki, jadi Saya tadi nggak dengar. sekiranya kita tidak keburu dengar khutbah Jumat, kita langsung Jumatan saja. Apalagi ada faktor-faktor di luar kemampuan kita tidak menyengaja ninggalkan khutbah Jumat, ya. Tentu sholat Jumatnya sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat Jumat itu berjamaah. Bahkan teman-teman, kalau misalnya Anda datang, ternyata pas nyampe situ lagi tahiyat. Kalau Pak Hengki mah kan cuma pas komat wungkul datang nanya, iya mak, Rita mak tahiyat, bayang tuh. Paling golok lah telatna, golok. Nah, kalau pas tahiyat, apa katanya? Ikut Pak tahiyatnya. Allahu Akbar, blep, duduk tahiyat. Imam salam kita berdiri, maka kita dapat dapat persyaratan berjamaah. Ya, jadi gini, sah sholat Jumat berjamaah sekalipun kita cuma dapat tahiyatnya saja. Gitu. Yang tidak boleh menyengaja, can ada cek Ustadz Aam ge, nu penting mah sholat, jadi kan itu geus adzan kalem we cenah, dan nu penting mah sholatna ari khutbahna mah teu nanaon. Nah, itu tidak boleh. Berarti kan ada unsur kesengajaan gitu ya. Itu kan? Iya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Ustadz, ini Pak Mole boleh? Sok. Ini saya tuh banyak melihat ya, cuma nggak tahu caranya bagaimana ketika sholat Jumat ini. Sekarang tuh asalnya banyak gitu yang orang main HP gitu pada saat khutbah gitu. Padahal kita nggak boleh ngapa-ngapain. Aneh, tama. Nah, itu sebaiknya gimana Pak Ustadz ya? Ya. Itu anak-anak muda tuh biasanya main gadget, nah itu medsos dan lain-lain gitu ya. betul. Kamu lamun khatib napi katuluhun mah cenah daripada Coba nyarekan khotib ngoprek HP kan gitu. Oke. Nah, Nabi mengatakan apabila imam khutbah maka fastami'u, dengarkan, simak. Bahkan kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang ngobrol. Saya lagi Jumatan, Pak Rifka ngobrol, saya bilang, nah itu teh faqad lago. Malah saya jadi hilang pahala saya. Karena itu sudah merupakan otoritas imam. Nah, yang dimaksud dengan ngobrol, lago itu tidak selamanya dengan omongan, termasuk ningalian status batur di medsos. Itu teh, sholat Jumatnya tetap sah kan? Sah. Hanya kata Nabi, faqad lago. Lago itu apa? Dia hanya menggugurkan kewajiban Jumat saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Memang sekarang ini, di para khotib juga harus mengingatkan bahwa tidak boleh bicara saat khotib sudah naik mimbar. Dan termasuk tidak boleh nyawaan itu kan itu temerin sampai yang bicara gitu. Tapi selfie komo tah ya gitu. Udah gitu diupload orang ke Jumatan gitu. Lalu difoto di khotibnya si Ustadz Aam gitu dikirim dah kan gitu. Boleh mah, iya nuju rakaat katilu. Terus gini, foto kan orang di sab katilu, kan gitu. Nah. Jadi memang betul Pak Anang, ini persoalan yang harus ada penjelasan bahwa yang namanya baca apa? WA kala itu teh sami dengan lagau, sama dengan orang ngobrol. Karena lagau itu artinya sesuatu yang melalaikan kamu, melalaikan dari konteksnya kamu teh lagi ibadah nih, dengar tausiah Jumatan itu kategorinya bagian dari ibadah mahdoh Bapak Ibu. Nah, kalau kita lagi tausiah begini, itu bukan mahdoh. Misalnya kita lagi di forum nih, ada tausiah
yang satu ngomong sana ngobrol, yang satu ngobrol sini. Nah itu mah karena bukan ibadah mahdoh. Tapi kalau khutbah Jumat, mendengarkan itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya bagian dari ritual. Itu bedanya. Kalau ceramah, makanya orang suka membedakan khutbah dan ceramah. Kalau khutbah, itu konotasinya bagian dari suatu ritual. Bagian dari suatu ubudiyah. Makanya disebut khutbah. Khutbah Id, khutbah Arafah, termasuk khutbah nikah, kan gitu. Nah, khutbah nikah. Jadi kalau khutbah nikah teh si panganten teh tong luak lieu dengerin gitu ya. Pangantenna nu main HP. Bukan aya panganten keur di khutbahan teh kalah kekucap kicep minta difoto ka itu teh kikituan teh. Gitu kan? Kan teu bener eta teh. Karena apa namanya? Khutbah dia bagian dari ubudiyah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu datang ke tabligh akbar atau ke ceramah seperti yang biasa kita lakukan kemarin-kemarin, ketemu di mana saya lagi memberikan materi, yang satu ngomong ke si A, yang ngomong si B, itu masalah, itu maksudnya tidak mengurangi unsur ubudiyah, makanya tidak disebut ya hadiri teman-teman khutbah ya bersama Ustadz Aam di Majelis Taklim Al Barokah, kan tidak khutbah, ceramah atau sharing atau apalah gitu. Begitu, Kang? Ya. Hatur nuhun, Bapak. Mangga. Udah jam 9. Arifka, udah jam 9. Bukan apa-apa sih, saya mah hayu ngan ieu teman-teman kan kelihatannya mau nerusin tadarus kumaha teh sih. Ya mau hataman, Pak. Baru hari Ya, kesini mau udah mau hataman. hataman. Hebat. Ya, Hataman drama Korea. nah, tetap. Ya teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah memberkahi kita. Amin. Dan selalu melindungi dan memberikan pertolongannya pada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya, saya pamit ya. Semuanya ya, pamit ya. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pamit ya, sama-sama teman-teman. Com, tinggal lihat tangga com, kau usah com. Oh anjir, dan dot tinggal dot. Ayo rek nanya deui ku aing jawab. Ibu tah nanya ke mana Ki? Woi, Ibu-ibu woi, cicing lah. woi, cicing heula maneh bisi babuk wae. Eta orang boga ide nyeun webinar gitu, tapi ngumpulkeun duit jangke dibagikeun ka mana gitu tah, make jalur nu ieu jeung Pak Ustadz Aam gitu. Ke meureun lamun misalnya disetujui si Adul anu nyieun konsep naon teh jang promosi naon segala macam, tah urang jadikeun kumaha setuju teh. Bedana webinar jeung ceramah naon? Jadi aya proses Beda webinar proses jeung registrasi terus kayak fitur-fitur anu beda, nu urang can nyobaan matakna urang dina grup ngomong cobaan heula euy, maksudna teh urang erek nyobaan eta, terus bisa wae kan misalnya dari orang-orang ya atau peserta itu yang ikut nanti mainnya menang sertifikat gitu tah. Eta kan jadi Sertifikat tukang pacul. maksudnya kan supaya anu penting mah kan arek ngumpulkeun duit ngabagikeun ka batur sabrud ari maneh kitu maksudna. Setuju teh? Jadi webinarna dikomersialkeun. Jadi kan Pembicarana saha? nya eta Pak Am, tapi kan jadi bisa 300 jelema ngilu asup gitu. Terbuka untuk umum lain yang orang hungkul gitu. Maksudna Berarti kudu aya topikna menurutnya, si Adul mana sih? Kemana si Adul teh? Kehet teh. Kumpulkeun danana teh kumaha? Dot mun nu dek Kan lamun misalnya make webinar eta kan bakalan dibere
siga tokenna asupna teh siga kumaha. Oh. Nah, nya ieu matana kudu dibicarakeun tapi usulna heula ieu satuju teh lamun misalna satuju kayak orang omongkeun leuwih detail masalah detailna gitu. Teu rutin kan Dot, mah sekali-kali wungkul ya. Sekali hungkul. Sekali, Com. Jadi misalnya kia kajian dalam situasi Ramadan bulan Covid, pembicara Pak Am, kami menerima donasi dalam bentuk misalnya lah ke rekening itu setelah tertentu, enggak Pak Am, Mbak Deka. Ya pokoknya beliau kan lebih tahu lah kemana-mananya gitu. Cuman redaksi pengumpulan donasi ya si Adul, ya mana ya? Si Adul kemana? Kehead deh. Kalau Kang Ale. Mun donasi si Adul ngumpulkeun dipakai ngabong. Lain, sabrut, aduh maneh mah. Aing cicing heula maneh teh. Makanya kita minjem figur pasti duitnya dipakai ngabong. Minjem figur ya maksudnya kajian Pak Am, tapi nanti orang umum. Kita unggal minggu nyieun gathering online tah jeung nasabah-nasabah mandiri. Nah, mun nasabah mah gede ke si Hengki jeung si Adul mah ki kumaha hijieuna ki. Foto Hengki, moderator Hengki Octavianus, Readot anjing nasabahna tah. Lain. Pembicarana ulah hiji mun bisa mah. Nah, sok. Kan duaan yang ete ki. Jeung si Muin cocok mah. Tadi si Muin tenanya itu mun jumaahan di imah menang tuh tapi kadenge masjidna. Soalnya bahasa itu si Muin menghasut orang gitu menang di imah jumaahan pan kadenge itu cenah. Tapi karena kajawabna ayeuna nya geus kolot oh berarti menang harita teh mah teh nyaho menang teu naon. Nah, ngaracun. Kumaha 1 juta? Ayo wae. Hah? Duh maneh asup heula atuh maneh mah keur ngobrolkeun acara maneh kalatang leungit. Kehet. Si Adulna oge eueuh si Adulna. Asup heula kedeung. Kirsi yoga mah can bukanya. Can. Saya teh yang ngudut. Mendengarina ngudut. Mendengarina ngudut. Ah, ya si Bumir. Bumir kamari ya, pas SMA 5 kumaha? Nya. Bumir. Buka 9 anjir. 4 jam keneh. Bumir, ke SMA 5 kamari kumaha nyeuna? Si Bumir mah kudu ditajong deui jiga Dot ya. Aing mah. Oh, ke nyalakeun aing goblok. Bosan nu nita keluar cenah. Jerman ga menang buka ayeuna ga.